Kita ke Bang Mustafa Nara yang tetap loyal, tetap setia dengan Anies Baswedan. Meskipun tidak berlayar, tapi kami dengar kabarnya Anies Baswedan ditawari untuk menjadi juru kampanye dari salah satu kandidat. Wah, Betul nggak tuh Bang? kalau orang nawarin itu banyak. Dulu waktu awal nawarin lu saya dukung, 3 partai ini setia mendukung Anda jadi gubernur. Ayo pergi juga. Kalau suara tawaran menawar itu banyak tawar-tawaran itu. Karena Anies itu orang terbaik saat ini ya, mohon maaf ya. Jadi orang menawar pasti banyak itu. Jadi begini, pertama yang perlu saya sampaikan, dalam pengalaman Pilkada Jakarta ataupun Pilpres, menguliti calon itu udah hal biasa, nggak usah kaget. Karena memilih seseorang menjadi pemimpin, itu harus dilihat masa lalunya, saat ini maupun program masa mendatang. Itu 3 itu harus diperhatikan. Nggak mungkin kita hanya melihat programnya aja, itu yang buat ahli bisa, mulu-mulu itu. Bagaimana jejak rekamnya kemarin-kemarin. Kadang saya itu berpikir gini, coba ya kalau Anies kemarin tidak dijegal oleh sistem politik yang amburadul seperti hari ini. Kontinuitas pembangunan Jakarta itu akan sempurna. Tapi qadarullah itu ada pilpres yang menyebabkan kemudian kontinuitas itu terputus. Kalau Anies gak ikut pilpres mungkin nggak ada masalah itu. Begitu Anies ikut pilpres, mungkin kemudian timbul masalah baru, berimbas ke pilkada. Jadi hal biasa, oleh karena itu jangan kaget kalau kemudian seluruh calon ini, baik yang independen maupun yang mengikuti partai, parlemen, dikuliti biasa aja, enggak usah marah-marah, enggak usah tersinggung. Memang itu tujuannya masyarakat Jakarta ingin tahu masa lalunya, sekarang atau masa yang akan datang. Teman-temannya siapa, partainya siapa, lingkungannya seperti apa, apakah dia punya cacat, biasa saja. Anies dibully sejak sebelum jadi gubernur udah biasa aja, nggak perlu marah, nggak perlu lapor polisi. Politik begitu. Maka ada adikum politik begini, sebenarnya politisi itu sejatinya seni mencari kesalahan orang lain. Tidak pernah mencari kebenaran kita sendiri untuk orang lain. Itu ada adikum politik. Jadi nggak usah kaget kalau politisi kemudian menguliti kesalahan calon-calon yang akan memimpin DKI. Baru calon ini. Maka dari itu saya kadang berpikir begini lagi. Jakarta itu mbok jangan jadi coba-coba gitu loh. Ini kan akibatnya kan lucu-lucu janji, mohon maaf tiga-tiganya, mohon maaf ya. Janjinya lucu-lucu. Dulu Pak Jokowi itu janji pertama apa coba? Kalau saya jadi gubernur belum puas tadi. Kalau saya jadi presiden macet banjir selesai. Ada lebih mudah menyelesaikan itu. Di Kompas ditulis tuh. Tapi sampai beliau jadi presiden mau selesai mau lengser ini. Nggak selesai juga macet banjir. Emang pas zaman Anies selesai Bang masalah itu? Kenapa? Emang pas zaman Loh, Anies? kalau yang dipakai ada isu adalah banjir dan macet, nggak akan selesai. Ini masalah sejak dulu kan zaman Belanda sudah disebut, nggak akan selesai. Maka jangan main di isu itu, apalagi dipakai janji. Nah, sekali lagi ada gium di sini. Jangan terpukau dengan janji-janji politisi, karena politisi itu pandai berjanji, tidak pernah menepati. Jadi hati-hati. Janji udah hal-hal biasa sehari ketika itu kampanye. Nanti setelah kampanye kembali ke aslinya, kembali ke setelan pabrik. Oleh karena itu, kalau Jakarta ini hanya untuk coba-coba nih, tapi kan udah selesai nih, Anda sudah nggak berlayar lagi. Maka janji apapun ini harus ditepatin kalau bisa. Tapi bikin janji itu gampang kok. Akan kita gratiskan apa? JIS. Kita akan menjadikan JIS sebagai base camp Jackmania. Begitu tanya nanti Pak RK mau cinta Persib apa Jackmania? Boboto atau Jackmania? Boboto atau Jackmania. Jadi memang ini pertanyaan sulit, karena ini gesekan antara Persib dengan Bobotoh dengan Jackmania, ini menjadi isu yang sangat sentral ketika menjelang pilkada ini. Dulu terkenal sekali tuh ucapan Pak RK, aing, no aing apa tuh saya nggak bisa baca, tapi artinya kira-kira jadi ananiah kalau bahasa Arabnya itu, keakuan, kecintaan dia kepada Bobotoh itu ya, itu seperti sudah mendarah daging. Begitu pula Anies, Jackmania banget gitu. Jadi kalau nanti misalkan RK jadi gubernur misalkan, ini sudah dari awal ya, kemarin pengajian di mana itu, diteriakin gitu, udah biasa aja, jangan sampai, memang begitulah ciri khas warga yang belum siap menerima pemimpin baru. Karena apa? Enggak kontinuitas terus. Coba kalau Anies lagi 5 tahun lagi selesai itu, sekali-kali 2 periode masih seperti presiden. Anies lagi Bang Mustafa Nara. Tapi bukan begitu, itu sudah fakta. Anies nggak bisa berlayar lagi, kita terima. Soal kecewa, ya pasti kecewa. Seluruh pendukung Anies termasuk saya ini kecewa banget gitu. Orang sebaik Anies jegal dengan sistem politik yang amburadul seperti hari ini. Maaf tak sebut amburadul ya, karena kita faktanya seperti itu. Politik kita itu labil. Last minute pendaftaran bisa diubah aturan. Sejak pilpres sampai pilkada. Ya kan?
PP 90, PP 60, putusan 90, putusan 60, bisa berulas menit pendaftaran. Labil sekali. Dalam satu sisi kadang itu langsung diakomodir oleh DPR, di sisi lain kadang-kadang diperlambat nggak usah diurus. Karena berkaitan dengan anak Raja Jawa. Katanya begitu. Oleh karena itu memang Jakarta ini menjadi epicentrum, ya epicentrum. Siapapun yang ingin jadi presiden, biasanya lari ke Jakarta. Oleh karena itu saya memahami betul, seorang politisi partai GAE, warnanya kuning, terjadi begitu tarik ulur. Karena terkait dengan 2029, yang satu pengen nanti jadi presiden, tapi ada saingan, oleh karena itu nggak boleh ke DKI, udah di Jawa Barat aja. Tapi Pak Haikal harus komentar dulu nih. Bang Jadi Mustafa. seperti ini tarik ulur yang memang harus terjadi karena apa? Yang dilihat 2029. Kok kayak Anda belum move on sih Bang? Pak Anies sudah move on kok. Gimana? Kok kayaknya pendukungnya belum move on nih? Bukan soal move on, ini mempelajari ya, belajar dari kesalahan. Bukan nggak move on, enggak. Kita semua dewasa, pendukung Pak Anies dewasa. Cuma nanti dalam pemilu kada coba akan milih siapa dia. Nah, ini saya ingatkan Kalau nih. Anda lihat nih dari 3 ini paling tidak yang sudah Bayangkan, ini saya jawab ini. ada. Saya yakin seluruh pendukung Anies itu kecewa. Karena orang terbaik yang digadang-gadang jadi gubernur, jadi presiden gagal, mau jadi gubernur yang kedua dijegal. Gagal dijegal. Pasti kecewa banget. Pertanyaannya adalah nanti mereka mau milih siapa? Ini penting nih, coba ya. Seandainya. Milih Pak Darmakun. Ternyata nggak pada kenal Pak Dharma itu siapa. Taunya dia itu bekas polisi. Saya juga nggak kenal dengan beliau itu, mohon maaf ya. Jadi memang sosialisasinya kurang. Makanya tadi ada yang bilang kan, kayaknya ini juga kuda hitam aja nih. Karena memang masyarakat belum kenal Pak Komarudin. Coba kalau Masih ada masa kampanye. Nah, masa kampanye ya, tapi nggak cukup waktu. Mohon maaf ya. Ini yang pertama. Nanti dulu jangan. Nggak cukup waktu katanya Bang. Nomor 2, misalkan milih Pramono Rano. Pramono Anung. Nah, ini Ahok masih runtung-runtung nih sama si Pramono Anung dan Rano Karno. Padahal punya masa lalu dengan pendukung Anies. Agak berat milih Pramono. Nanti dulu. Ini analisa. Ini belum jadi calon aja, udah jualannya kencang banget, apalagi sempat jadi tuh. Ya kan? Waduh. Ada apa? Saya komentari dulu ya. Ini Bang Mustafa Nara malam hari Jadi ini tiga-tiganya juri. ini ada Jadi kelemahan juri ya. kelebihannya. Oke. Ya. Yang ketiga, misalkan milih RK ya. Lihat ya. Pasti pendukung Anies akan melihat bagaimana cara orang baru masuk Jakarta, kemudian janji politik untuk bagaimana nanti kalau jadi gubernur. Saya akan sediakan mobil keliling di Jakarta. Bagi yang capek, macet, marah, nanti silakan mencari mobil kami, akan Mobil diceramai oleh ustadz dan psikolog. Mana ada orang Jakarta macet mencari psikolog atau ustadz, nggak ada lah. Ini menunjukkan bahwa, mohon maaf ya, ini coba-coba. Kalau orang udah lama menjadi orang DKI, orang Jakarta, kalau orang nang macet mampir ke kafe, dah istirahat dulu. Tapi kalau mendengar ceramah agama kok malah tambah capek. Aduh, biar langsung ditangkapi dulu kalau gitu Bang. Sampai Dah. di sana dulu Bang, biar ditangkapi Loh, bergantian. teruskan. Silakan Babe. Saya teruskan Katanya dulu. coba-coba Babe, silakan ditangkapi dulu Babe. Monggo Babe. Baik, itu dalam pikirannya beliau. Ya. Dalam pikirannya beliau, menurut persepsi beliau, menurut cara beliau, padahal kenyataannya nggak begitu. Supaya tidak diumbar janji, kita lihat lagi nanti apa yang terjadi. Baik, saya teruskan. Lanjut. Satu boleh. lagi. Bang Kubil ingin komentar juga nih sepertinya nih. Gimana? Boleh ya? Monggo, Bang Kubil, Nanti dulu. komentar silakan. dulu. Silakan silakan dulu. Nah tadi boleh, ada boleh. Kita keluhan kasih dulu. dari seniman-seniman. Pak Anies itu paling peduli, oleh karena itu pada tahun 2021 kalau tidak salah ya, Bang Mus Betawi atau seniman-seniman Betawi itu memberikan anugerah kepada Pak Anies sebagai tokoh Betawi kehormatan. Kalau nggak salah saya tahun 2021, tanggal 30 Oktober, saya masih ingat itu. Yang tadi dikeluhkan tadi loh. Oleh karena itu memang program Pak Anies itu kan tidak kemudian 100% biada sedikit kurang nggak apa-apa. Tapi mayoritas mohon maaf ya, seluruh teman-teman sahabat maupun saya punya grup internasional, jurnalis internasional mengatakan dari seluruh gubernur-gubernur mutakhir, itu Pak Anies paling fenomenal. Apalagi dengan JIS-nya itu, menginternasional, apalagi dengan EPRIK-nya, apalagi dengan Simpang 5 Senen, apalagi dengan banyak sekali prestasi yang itu belum tentu bisa dilanjutkan oleh gubernur Kenapa Bang lain. Gilbert? Kenapa? Oleh karena itu nanti, Bang Mustafa, ya. Pak Anies nggak jadi calon gubernur, jadi jualnya jangan terlalu tinggi. Nggak apa-apa. Tenang nggak ikut gubernur lagi kok. Nah oleh karena itu saya kasih gambaran gimana cara pendukung Anies nanti akan memilih ketiganya ini. Oke, poin Bang, singkat. Pertama, memang yang paling banyak menunggu arahan Pak Anies. Sampai sekarang masih belum beri arah nih. Promosi nih ya sekali. Yang belum memberi. Tapi yang kedua nih, nanti sebagian mereka akan kembali kepada partai yang nyoblos apa. Misalkan saya dari PKS, akan ngikutin partainya. Tapi ada yang ketiga,
Dia nggak peduli partainya karena sebagian sekitar 30-40% pendukung Anies itu dia akan memilih sosok bukan memilih partai. Meskipun partai memilih merah, dia tidak mungkin akan memilih Anies. Meskipun partainya kuning, dia akan memilih Anies. Meskipun partainya warna biru, dia akan memilih Anies. Karena sosok dan jejak kerjaan yang kemarin-kemarin dianggap sukses dibanding yang baru-baru yang belum tentu seperti apa. Yang ketiga, yang selanjutnya akan bukan melakukan golput. Kalau golput itu terkait dengan fatwa MUI, Pak. Oke. Tahun 2009 itu MUI mengharamkan golput. Haram. Harus memilih. Tetapi kalau nggak sesuai dengan ajaran Islam, mohon maaf karena MUI Islam, maka boleh juga kita menafsirkan bahwa ya boleh golput, bukan golput lah. Melakukan aksi-aksi memilih tapi tidak memilih. Apa itu mencoblos seluruh gambar. Oke. Gak sah dong Nah Bang. ini yang terakhir. Gak Terakhir. sah dong Bang. Gimana? Gak sah dong Bang. Ya terserah hasil seperti tapi dia memilih, bukan golput. Nah yang terakhir seharusnya. Terakhir. Kita bisa meniru negara-negara lain yang mana calonnya itu 1, 2, 3, 4. Beberapa negara luar itu menjadikan kota alternatif atau disebut kota kosong. Meskipun itu calonnya lebih dari 1. Untuk apa? Memberi kesempatan pada orang terutama mahasiswa, saya yang kecewa, yang nggak puas dengan calon-calon yang baru yang coba-coba ini, maka dia mencoblos kotak kosong itu. Tapi kan nggak sesuai dengan aturan pemilu Nah, kita, Bang. seharusnya Gimana sih, Bang? DPR ini juga karena labil, bisa ini kalau masih ada waktu diubah undang-undangnya. Meniru yang kemarin, cepat diubah. Tambahin 1 kotak kosong setiap TPS untuk memberi kesempatan kepada, ini kan demokrasi. Bang Mustafa. Yang tidak puas kepada semua calon untuk mencoblos kotak kosong itu Oke. nanti banyak yang Gimana? kena. Bang Kira-kira Bang begitu. Gilbert, silakan Bang. DPR yang labil itu bagaimana? Dan DPR yang stabil itu bagaimana? Oke ya, lihat. Stabil itu apa? Stabil itu konsisten. Konsisten. Lihat ketika putusan 90 menguntungkan salah satu anak, kok Raja Jawa lagi sih? Itu baik KPU maupun DPR nggak ada konsultasi, biarin aja jalan aja karena itu menguntungkan. Coba bayangin kemarin yang merugikan Anies. Mereka langsung mengadakan respon di DPR itu. Tapi Bang Mustafa malam hari ini merangkum sepertinya Anies ini memang semuanya harum, berprestasi. Bang Yeje Rizal harus komentar dulu Bang Sudah Yeje Rizal. geleng-geleng dari Bang Yeje tadi nih, Rizal. Bang. Jangan Bang Tapi- Yeje Rizal. Yang baik-baik aja ya. Nah. Kayaknya nggak sepakat banget Bang dari tadi Bang. Saya bukan gak sepakat, justru saya mengharapkan bahwa di Jakarta dengan calon-calon yang bapuk begini, Yang apa Bang? Sorry Bang. yang bapuk, dan di Republik ini yang semakin bapuk pemimpin-pemimpinnya, menurut saya Anies itu kelainan, di others. Gitu. Ya agak lain, ya maksud saya. Nah, Beda arti loh Bang. kelainan sama agak lain, keagak-lainannya Bang. ini menurut saya konsep di others ya. Itu justru yang menurut saya bisa menjadi kekuatan alternatif gitu. Pengalaman Anies di Jakarta, pengalaman Anies dan menguji kekuatannya dia di tingkat nasional sebagai calon presiden itu membuktikan bahwa dia bukan hanya tokoh lokal Jakarta tapi juga tokoh nasional. Dan menurut saya juga dalam konteks ini menjadi penting Anies itu menjadi simpul dari kekuatan alternatif. Saat ini mungkin banyak yang khawatir bahwa Pilkada Jakarta hari ini itu mengancam proyek-proyek penting yang membuat Jakarta itu menjadi kota. Misalnya kalau kita lihat seluruh omongan dari calon gubernur ini itu problematik. Iya kan? Jadi menurut saya Anies orang yang punya pengalaman dan pemahaman tentang kota ya dan menjadi gubernur ya itu bisa menjadi simpul alternatif ketika calon-calon ini nanti terpilih. Karena publik yang akan menanggung resiko paling besar menurut saya. Kehilangan sistem transportasi yang udah dibangun bukan hanya oleh Anies tapi oleh Sutioso, oleh Poke. Bang JJ, saya kira bukan cuma Bung Anies yang punya pengalaman sebagai gubernur. Bang Rano kan pernah gubernur. Iya, saya Pak setuju. Cuma Amil menurut juga, saya, Ridwan Kamil. Dan yang kedua, yang lebih tinggi lagi, Pak Pramono pernah main Seskap yang melihat semua provinsi se-Indonesia. Jadi kalau dikatakan bahwa saya akan Pak Anies yang terbaik tapi tidak terpilih. Saya nggak tidak bicara juga. yang terbaik. Nggak. Saya nggak- Image yang ditampilkan. Saya Tetapi nggak- bahwa seakan-akan itu simpul dari semua. Kita harus melihat bahwa apapun yang terjadi kan sudah terpilih 3. Ya saya setuju. Dan tapi- ada sesuatu yang kemudian yang membuat Bung Anies sejak awal saya katakan harus masuk parpol. Dan nyatanya kan sekarang mau masuk. Itu yang saya katakan
bahwa apapun kita demokrasi dewasa saja, bahwa sudah ada ini sekarang, silahkan apa yang mau kita lakukan. Tadi dicoba oleh Bang Haikal mengatakan tampilkan programnya, setuju sekali. Kita berdiskusi yang positif, jangan seakan-akan membuat simpul ini ada di satu orang, seakan-akan ini menjadi barang yang tidak pernah salah. Itu Dijawab tidak dulu, Bang. baik. Tidak, saya bukan bicara bahwa Anies tidak pernah salah. Saya pernah punya konflik besar sama Anies soal halte Transjakarta. Soal menamakan JIS. Ini yang ikut pilkada tiga calon ya Bang ya? Saya mau bicara, artinya begini, ini problem besarnya adalah yang saya katakan hari ini, ketiga calon ini kalau kita nilai dari omongannya, bahkan ada yang nggak bisa ngomong loh. Yang mana itu Yang Bang? bisu, yang absurd begitu misalnya. Yang mana itu Nah, Bang? ya jadi menurut saya ini problem tantangan besar gimana warga itu dalam periode yang panjang itu tidak punya juru bicara. Dan menurut saya bukan hanya Anies, makanya tadi saya sebut beberapa nama yang harus bareng menjaga program-program yang sudah membuat Jakarta menjadi kota. Bukan lagi markas dagang. Ya, punya sistem transportasi publik dan itu menjawab dari persoalan yang selama ini akut kalau kita bicara tentang kemacetan. Itu enggak ada yang bisa menjawab dengan signifikan. Dan menurut saya sudah terbentuk jawaban atas ini. Satu menurut saya adalah kuatkan transportasi publik. Oke. Yang kedua adalah kurangi transportasi pribadi. Nah sekarang menurut saya Jakarta sedang menuju ke sana. Lalu kemudian bagaimana menyelesaikan masalah banjir. Ya ini memang periode yang panjang tapi bukan berarti tidak ada jawabannya. Bang, tambahin. Bang Kubil juga harus bersuara sebagai warga Jakarta. Tapi nanti ya Bang ditahan dulu. Sesaat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi. Bang Kubil, supaya Jakarta tidak jadi ajang coba-coba, kira-kira pilihan tepat kemana Bang Kubil? Pokoknya siapapun yang jadi gubernur pikirin seniman. Ya. Satu. Yang kedua, jangan sampai kalah nih pemerintah ya dalam hal ini Pemda dengan DMI. DMI kasih merbot tuh. Kasih. Ini seniman kagak pernah dikasih apa-apa. Kasih dong sanggar-sanggarnya biar bisa hidup, biar bisa berdiri, biar nggak tengkurap gitu loh. Biar bisa hidup. Ya, nggak mikirin anaknya sekolah jajan seperti apa, nggak mikirin jobnya ntar bagaimana kan gitu. Jadi ya kepengennya sih gubernur yang sekarang punya apresiasi sama seniman itu aja. Langsung karena matanya ke saya terus, langsung saya jawab ya. Singkat Bang, 30 second. Saya jawab. Enggak, karenanya 70 banget, banyak banget. Saya 70, kita nggak tahu nih 70 apaan sih isinya, kita nggak ngerti. Iya Bang Kubil, karena matanya ke saya terus langsung saya jawab. Enggak perlu 30 detik, 3 detik. I guarantee you. Oh iya. Kita tunggu. Oke. Kita tunggu siapapun gubernurnya, mudah-mudahan ini nggak cuma Om Do ya. Siap. Bang Gilbert. Bang Gilbert. Baik, kalau kita melihat apa yang diekspos ke media dari pihak yang lain adalah melulu infrastruktur. Dan saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh sejarawan, oleh budayawan, bahwa bukan infrastruktur saja yang perlu diperhatikan di Jakarta, tetapi juga di luar infrastruktur. Dan saya yakin itu masuk dalam catatan masalah yang dilakukan oleh tim Mas Pram dan Pak Sarano. Boleh Bang, singkat Silakan, banget Bang. Satu kalimat pendek boleh? Jadi ini buat abang ini sama abang satu lagi. Bang ya. Kubil sama Bang JJ. Bang siapa? Bang Kubil sama Bang JJ. Bang Kubil sama Bang JJ ya. Itu calon kita pasti menggaransi bahwa apa yang diperjuangkan oleh abang berdua ini pasti diapresiasi. Tapi satu lagi yang paling penting daripada itu, bahwa pembangunan Jakarta jangan berfokus hanya kepada pergi pagi pulang petang ke luar Jakarta. Macet di jalan 5-6 jam sehari. Jadi kalau bisa membangun Jakarta, cukup di Jakarta saja. Misalnya Sudirman kerjanya dibangun daerah Sudirman huniannya. Daerah Mabes Polri di daerah di belakangnya itu atau di sebelah mananya dibangun apartemen. Kita tunggu nanti realisasinya seperti Dan apa. sebagainya. Bapak-bapak terima kasih banyak Jadi, sudah hadir di Catatan Demokrasi. itulah kira-kira. Kita tunggu, kami berharap tidak hanya sebatas
janji manis Maria, Itu tapi dia. ada program kerja nyatanya. Oke, kita akan tunggu nanti seperti apakah pada saat kampanye dan juga merebut cara-cara merebut suara masyarakat Jakarta. Terima kasih banyak Bapak-bapak sekalian. Mahasiswa juga Terima kasih luar untuk biasa. Universitas Nasional. Mantap, kita tunggu nanti suara-suaranya untuk Pilkada Jakarta.